akan masuk di slide pertama. Selamat datang di Holyverse. Holyverse ini merupakan nama baru yang mana akan mengambil alih seluruh ekosistem Metaverse. Ini adalah penggantian yang kita dapatkan informasinya di minggu ini. Ini adalah awal baru untuk pengembangan secara keseluruhan, baik itu produk blockchain-nya beserta produk-produk tekstil yang akan dikembangkan di seluruh dunia. Proyek ini adalah proyek pertama di dunia, artinya jelas bahwa ini tidak ada kesamaan dengan proyek pada umumnya. Kita mengenal bisnis online, bisnis network itu udah cukup lama. Tapi di sisi itu kita melihat bahwa proyek sebelumnya itu lebih ke sentral bisnis. Nah, kita mengembangkan proyek yang berhubungan dengan teknologi terdesentralisasi, yaitu blockchain. Secara sistem kita tidak menggunakan sistem tradisional network, tapi kita menggunakan sistem binari. Kita tidak menggunakan sistem trinary, matahari, ataupun sistem-sistem yang kita kenal di central network. Saat ini kita menjalankan pengembangan bisnis dengan sistem matrik yang mana diimplementasikan di dalam jaringan Polygon blockchain. Ya, jadi jelas tidak ada kesamaan secara sistem. Kemudian dari sisi produk, kita lebih banyaknya produknya yaitu produk blockchain. Jadi bukan semacam produk fisik, walaupun akan tersinkronisasi di beberapa produk tekstil, tapi prioritas utamanya adalah ke produk blockchain. Proyek ini bukan konsep seperti investasi, ya, bukan juga seperti MLM yang menjual produk orang lain, tapi lebih ke pengembangan bisnis mandiri. Proyek ini tidak ada unsur piramida sistem atau money game karena memang tidak ada kesamaan, karena dalam pemasaran yang kita lakukan tidak mengumpulkan dana, tapi lebih ke pemasaran langsung. Jadi jelas bahwa proyek ini adalah sesuatu yang baru yang tidak bisa disamakan dengan pengalaman masa lalu kita di dalam dunia network sebelumnya. Oke. Yang poin berikutnya perlu digarisbawahi bahwa proyek ini adalah proyek sekali untuk selamanya. Artinya jelas bahwa proyek ini didesain untuk jangka panjang. Jadi tidak ada kesia-siaan seperti masa lalu kita di network sebelumnya. Kita bangun bisnis ini, kita kembangkan, maka bisnis ini akan selalu ada untuk mendapatkan manfaat yang berkelanjutan. Mungkin teman-teman dulu mengembangkan suatu bisnis, tapi ada kalanya bisnisnya berhenti di angka 6 bulan, 8 bulan, jadi ada semacam kesia-siaan. Nah, kami menawarkan sebuah solusi yang sistemnya bisa diandalkan karena sudah menggunakan teknologi blockchain, yang mana teman-teman kembangkan hari ini, kembangkan beberapa bulan, maka hasil dari pengembangan itu sendiri akan berkelanjutan, akan terus ada. Nah, jadi ini sangat menarik untuk teman-teman yang memang selama ini membutuhkan suatu sistem yang bisa diandalkan untuk penerapan komitmen dan konsisten. Dan selamat datang ya para calon pengusaha Kapling Digital. Untuk kita membangun bisnis di era teknologi sebagai solusi keuangan di era digitalisasi. Oke, dan perkenalkan ini adalah Mr. Lado, CEO sekaligus kreatornya Metaverse itu sendiri ya. Beliau ini adalah seorang jenius dari Rusia yang telah menciptakan sebuah ekosistem penghasil kripto yang dapat dijalankan semua kalangan, kapanpun dan dimanapun ya. Jadi di sini bahkan leader-leader kami, top leader kami itu ada yang mantan kuli bangunan, tukang jahit ya, tukang antar gas LPG, nggak lulus SD ya, ada juga tukang servis AC, ada tukang nasi uduk. Nah ini ya dahsyat ya. Jadi kalau misalkan kita melihat orang-orang sukses yang memang dengan latar belakang pendidikan bagus ya, atau misalkan memang udah di kalangan atas, itu mungkin biasa aja ya, just normal-normal aja. Tapi kalau dari yang kayak gini nih ya, yang bahkan bisa sampai semua kalangan, bahkan ada juga salah satu top leader kami yang latar belakangnya adalah pemulung. Nah ini senang banget ya bisa memperkenalkan bisnis digital ini yang bisa membantu ekonomi banyak orang bahkan dari semua kalangan. Mari kita bahas plus dan minusnya ya. Plusnya, Metaverse adalah tren baru berbisnis online yang memungkinkan bagi hasil tanpa perlu proses withdrawal. Ya, jadi Metaverse ini adalah pertama ya, bisnis pertama yang nggak pakai WD-WD-an. Jadi Anda tuh nggak perlu namanya mengajukan pencairan komisi, ya. Semua hasil tuh otomatis masuk ke rekening kripto Anda tanpa perlu melakukan proses pengajuan pencairan komisi. Dan bahkan nggak sampai di situ,
kita dengan satu kali pembelian produk digitalnya aja dapat menghasilkan hasil yang nggak terbatas. Nah, serta pasar yang masih sangat luas, bahkan belum sampai 1% masyarakat di dunia yang sudah mengetahui peluang ini. Nah, itu plusnya ya. Nah, bicara minusnya, karena Metaverse ini adalah sebuah inovasi baru, tentu saja edukasi menjadi tantangan utama bagaimana semua kalangan, segala profesi, segala usia, dan orang-orang awam khususnya dapat memahami peluang ini. Nah, dan berikut adalah perubahan era bisnis yang menciptakan tren bisnis masa depan. Sebelumnya, dunia hanya memiliki satu peluang bisnis, yaitu di dunia sentral, di mana ada satu platform ataupun perusahaan yang mengontrol penuh masuk dan keluarnya suatu transaksi dalam ekosistem bisnisnya. Sehingga selengkap apapun legalitas kantornya, kantor-kantornya yang jelas pun, dan mungkin kantornya itu semuanya beli cash, dan bahkan ordernya yang jelas pun, dan bisa ditemui, hal itu hanya untuk meminimalisir risiko. Karena apa? Karena amanah tidak ada yang tahu pastinya. Nah, Metaverse berjalan di Web 3.0, bahkan di skema pemasarannya, bagi hasil dilakukan oleh smart contract yang ditanamkan di blockchain, sehingga algoritma aturannya bersifat kekal, tidak bisa diedit, apalagi dihapus, bahkan oleh kreatornya sendiri. Kami sedikit bahas terkait perbedaan sentral dan desentral ya, karena ini yang menjadi pembeda utama dengan bisnis-bisnis yang mungkin kebanyakan ada di dunia ini ya. Nah, yang pertama adalah bisnis sentral. Bisnis sentral kurang lebih polanya seperti ini. Ketika ada sebuah produk, baik itu produk fisik ataupun digital, kalau Anda minat beli, maka akan muncul uang pembeli ya. Nah, ketika ada uang pembeli, lalu Anda bayarkan ke sistem, maka akan ditampung oleh owner pemilik sistem, baik itu owner, creator, ataupun admin, seperti itu ya. Nah, jadi ketika suatu saat Anda ternyata berhasil memasarkannya, ketika Anda closing, maka Anda harus melakukan withdrawal atau pengajuan pencairan komisi. Nah, hal inilah yang menyebabkan tidak pasti dibayar, karena namanya pengajuan bisa disetujui, ditolak, dipending, atau tidak dibayar, atau bahkan dibawa kabur, seperti itu ya. Nah, perkenalkan sebuah bisnis sistem full desentral. Karena pertama, Bapak Ibu sekalian harus ketahui bahwa tidak semua layanan DeFi itu secara skema bagi hasilnya itu juga desentral. Ada banyak juga yang skema-skema blockchain yang menggunakan blockchain juga, yang ada di dunia DeFi juga, tapi masih melakukan namanya withdrawal ataupun WD atau pencairan komisi ya. Jadi komisinya masih ditampung di walletnya si ownernya ataupun pemilik platformnya, sehingga masih ada namanya WD. Nah, yang selama masih ada WD ataupun penarikan bonus, berarti itu masih belum tentu dibayar ya, tergantung amanahnya mereka. Nah, ini yang membedakan bisnis sistemnya full desentral nih, gitu ya. Nah, apa? Sama nih, ketika ada barang ya, barang digital lalu Anda minat ya, maka akan muncul uang pembeli. Nah, ketika Anda bayarkan ke sistem, nah bedanya di sini sistem membagikan 100% dana masuk di detik itu juga keluar ke pemilik haknya, langsung ke penerima komisi dari transaksi yang terjadi, nggak lewat owner dulu, nggak lewat admin dulu, nggak lewat siapa-siapa lagi. Tidak ada penampungan komisi ataupun haknya si para member ataupun para mitranya Metaverse ini, ya. Nah, sehingga tidak perlu namanya proses withdrawal. Inilah yang bisa membuat masuk akalnya kenapa bisa mengklaim sampai anti gagal bayar. Karena ini adalah bisnis pertama yang nggak pakai WD-WD-an ya. Oke, kita lanjut. Nah, perubahan era bisnis dengan teknologi juga menciptakan kemajuan digitalisasi. Saat ini sudah sangat banyak ya peluang-peluang yang ada di dunia nyata atau dunia konvensional beralih ke dunia digital online. Misalkan kayak ojek pangkalan yang berubah jadi ojek online, lalu misalkan kayak yang belanja online menggantikan belanja-belanja ke mall ataupun pasar. Lalu bahkan orang-orang yang biasanya menawarkan di mall, mas mampir dulu mas, lihat-lihat dulu, itu juga sekarang ada di streamer ya, di online juga. Lalu ada juga sebuah inovasi TikTok yang menggabungkan sosmed sama belanja online. Sempat ini juga, dan semua perubahan-perubahan ini diawali dengan penolakan, diawali dengan lebih banyak orang yang tidak setuju dibandingkan yang setuju, dan lama-kelamaan ya, yang namanya disrupsi teknologi itu tidak bisa ditolak. Lama-kelamaan akan juga harus berteman, dan sehingga yang menjadi pemenang itu yang melek era duluan. Kayak ojek online deh, dulu banyak orang berbondong-bondong keluar dari pekerjaannya karena melihat penghasilan ojek online yang
menggiurkan. Tapi apakah sekarang sama dengan dulu? Tidak. Ya, yang hasil paling besar tentu saja yang melek era duluan. Sama ya, kayak belanja online, ya streamer yang hasil paling besar waktu saat belum terlalu ramai ya. Bahkan ketika yang bersangkutan juga bukan artis dan lain-lain, tapi karena melek duluan itu bisa menghasilkan hasil besar. Termasuk YouTube dan lain-lain segala macam ya. YouTube juga dulu untuk ngasilin penghasilan nggak pakai subscriber dan lain-lain segala macam. Ya, nah belanja online, belajar online, kerja lewat online ya. Dan nanti ada juga peluang metaverse ya yang juga nanti akan dibangun di proyek ini. Itu akan menggantikan kehidupan kita ya. Jadi kita nanti bisa sekolah, bekerja, ketemu orang, ketemu klien, mungkin ketemu jodoh ya. Itu di dunia metaverse dan kita bisa punya avatarnya sendiri. Dan ini tentu saja yang akan sangat cocok-cocok banget ya. Kalau misalkan Anda tipikalnya introvert gitu ya. Yang tadinya malu ketemu orang, kadang-kadang kalau di game itu jadi nggak malu gitu ya. Nah kayak gitu-gitu jadi peluang banget ya. Oke. Nah, perubahan era bisnis dengan teknologi juga menciptakan tanpa batasan jarak. Berkembangnya dunia digital memungkinkan pebisnis melakukan transaksi lintas kota, lintas daerah, lintas provinsi, bahkan lintas negara dengan lebih mudah. Sehingga batasan jarak tidak lagi menjadi penghalang. Anda bisa bertransaksi kapanpun, dimanapun, bahkan dengan negara manapun. Dengan menggunakan cryptocurrency yang membuat transaksi lintas negara bisa menjadi peer-to-peer, langsung antara penjual dan pembeli tanpa pihak ketiga. Ya, jadi kalau dulu tuh tanpa batasan jarak itu cuma secara transaksinya saja, tapi untuk pembayarannya masih melalui pihak ketiga, yaitu perbankan gitu ya. Nah, di DeFi ini, di smart contract ini memungkinkan transaksi penjual dan pembeli itu langsung antara penjual dan pembeli tanpa pihak ketiga lagi. Ya, karena smart contract ini kayak sebuah sistem yang memastikan ketika uang pembeli itu terbayarkan, maka pembeli itu akan mendapatkan asetnya. Begitupun sebaliknya. Kalau di dalam saat melakukan transaksinya itu gagal, pasti si uang pembeli itu tidak berkurang dan si pembelinya juga tidak mendapatkan asetnya. Nah, oke. Perubahan era bisnis dengan teknologi juga menciptakan peluang properti digital. Nah, ini juga salah satu alasan saya kenapa fokus di sini ya. Karena saat ini sebenarnya sih sudah ada ya di dunia metaverse yang memungkinkan memiliki peluang bertransaksi tanah, rumah, apartemen dan lain-lain namun dalam dunia digital. Ekosistem seperti itu akan juga dibangun di metaverse ini dengan inovasi baru. Bahkan di metaverse ada peluang skema baru kepemilikan sebuah alat bisnis penghasil dolar dengan cara melakukan pemasaran jual beli kafling digital, matrix system ya yang bernama Tactile dan Universe. Salah satu ekosistemnya yang paling simpel, yang paling terjangkau dan juga nggak ada biaya perpanjangan dan lain-lain ya. Beli satu kali bisa dijual berkali-kali, yaitu adalah Tactile. Nah, ini adalah secara visualisasi asetnya, Bapak Ibu sekalian. Ini adalah Kafling Digital Tactile Matrix, ya. Jadi bentuknya kayak matrix ya. Jadi mereka akan memunculkan orbit-orbit baru, ya, kayak titik matrix kayak gini, kayak planet ya, teman-teman ya, Bapak Ibu sekalian. Dan kurang lebih seperti ini simpelnya. Kafling digital ini ada dua tipe. Tipe pertama adalah S6, tipe yang kedua adalah S3. Nah, sesuai dengan namanya, S6 itu beli 1 dapat 6 nih. Jadi kalau posisi Anda ada di tengah-tengah, ketika Anda membeli, Anda akan membuka dua orbit ya. Anda akan ada di antara dua orbit, di mana orbit pertama ada 2 titik matrix ataupun 2 kafling, dan di orbit kedua ada 4 titik matrix atau 4 kafling. Ya, yang dimana skema komisinya itu dibayarkan 100% di titik tertentu. Jadi 300% ini dibayarkannya 100%, 100%, 100%. Kapan dibayarkannya? Itu kalau di S6 ini di closing ketiga, 4, dan 5. Jadi closing pertama dan kedua di orbit pertama, ya, itu yang gambar ini ya, teman-teman ya. Ini pertama dan kedua, itu bukan posisi hak kita, itu masih masuk ke sistem afiliasinya, ya, ke sistem bisnisnya. Itu yang membuat kita nggak harus jualan seumur hidup untuk mendapatkan komisi terus-menerus dari sistem ini. Tapi di closing ketiga, ini udah menyalip di normal pemasaran yang ada ya, karena di sini komisi langsung 100%. Ya, misalkan nih di luar sana ada yang mendapatkan komisi dari penjualan pertama, itu sangat banyak ya. Tapi komisinya rata-rata 10-20%. Kalaupun komisi 20% di penjualan ketiga berarti baru cuma 60%, belum sampai balik modal tuh. Tapi di closing ketiga di sini sudah balik modal. Nah, di konvensional kalaupun komisi
20% di sini baru 80% ya, tapi di sini udah 100% lagi, berarti 200%. Dan closing kelima itu 100% juga, berarti di sini sudah 300% ya, udah dapat full nih komisi dalam satu kali siklusnya. Nah, di penjualan terakhir ini akan untuk membuka orbit baru atau 6 coupling kosong lagi. Jadi nggak perlu capek-capek nyari lokasi lagi ya, pusing kepanasan lagi, cek-cek lagi latest lagi kayak gitu ya. Nah, ini berbeda. Oke. Lalu di S3 ini lebih simpel lagi ya. S3 ini beli satu dapat 3 ya, hanya akan membuka satu orbit dan masing-masing per orbitnya itu ada 3 coupling, di mana closing pertama itu balik modal, closing kedua 2 kali lipat, dan closing ketiga itu untuk membeli 3 coupling baru lagi. Seperti itu ya. Makanya nggak habis-habis, karena di penjualan terakhir itu hak teman-teman itu dipakai sistem otomatis untuk membeli ulang, kayak repeat order gitu ya. Makanya di sini kita juga target penjualannya bukan cuma ke member baru atau mitra baru ya, tapi juga mitra-mitra lama yang memang couplingnya habis, mereka akan otomatis repeat order. Seperti itu. Nah, total ada 12 coupling level yang bisa dibeli sekaligus ataupun dibeli bertahap ya. Kalau dibeli sekaligus itu nilainya 300 jutaan atau 12 level sekitar 20 ribuan dolar. Nah, kami merekomendasikan minimal ambil 4 coupling level atau sekitar 75 dolar. Kalau ditambah Vigas itu sekitar 1,3 jutaan rupiah. Nah, bagaimana potensinya kalau Anda hanya jual ke 2 orang, setelah itu terduplikasi? Nah, dari komisi Anda pribadi, itu jual pribadi itu mendapatkan komisi 40 dolar ya. Itu dapat dari jualan pertama 20 dolar dan jualan kedua itu 20 dolar. Dan kalau itu terduplikasi, maka Anda sudah mendapatkan passive income pertama Anda. Jadi ini tuh bukan proyek langsung duduk diam dapat duit ya, tapi ini lebih rasional. Sama kayak tadi ya, ngebangun pipa ya, mereka mendapatkan passive income ketika pipanya sudah terbentuk ya. Nah, itulah yang membedakan jualan sama bisnis ya. Sama di sini juga akan mendapatkan passive income-nya ketika sistemnya sudah terbentuk, afiliasinya sudah terbentuk ya. Tapi nggak besar kok, target jualnya cuma minimal kedua orang seumur hidup gitu ya. Nah, kalau terduplikasi ya, maka Anda akan mendapatkan passive income baru itu di 85 dolar masuk ke rekening Anda yang warna hijau ya, dan 80 dolar itu dipakai sistem untuk membeli coupling level 5 secara otomatis ya. Jadi bisa dibilang kita kayak bisa ngedapetin coupling yang lebih tinggi itu secara free gitu ya, nggak dari modal pribadi lagi. Nah, dari sini aja kita udah BEP plus profit ya, sudah balik modal plus untung dengan cuma jual 2 orang, modal 75 jadi 125. Nah, jika duplikasi 2 ini terjadi terus-menerus, maka passive income dari sebagian offset Mas Ranting udah terjadi. Nah, kalau Anda mau balik modalnya nggak nungguin orang ya, di sini kan Anda kalau jual 2 orang baru dapat 40 dolar ya, belum balik modal ya. Nah, Anda bisa langsung jualan ke 6 orang ya, tapi balik modalnya nggak harus nunggu 6 orang kok. Di jualan ketiga aja sudah balik modal, karena penjualan ketiga dapat 55 dolar sehingga totalnya sudah 95 dolar, udah BEP plus profit. Apalagi kalau Anda jual full ya di S6 ini sampai ke 6 orang, maka Anda akan mendapatkan hasil yang masuk ke rekening kripto Anda itu 165 dolar, lebih tinggi. Dan 80 dolarnya dipakai sistem untuk auto upgrade ke level 5 ya. Dan dari sini kalau ditotalin dengan level 5 yang dimiliki secara free bukan dari modal pribadi Anda itu, berarti totalnya 245 dolar atau sekitar 327% dari modal yang dikeluarkan ya. Nah, ini kan Bapak Ibu sekalian ya, kita kalau misalkan di skema investasi umum ya, itu kalau misalkan deposito aja itu sekitar 6% per tahun ya. Kalaupun jago-jago ada yang per bulan tuh 1% atau 2% gitu ya. Ini yang normal ya, bukan yang money game ya. Itu berarti bisa di 12-20% per tahun. Nah, di sini Anda bisa mendapatkan 300%-an ya dalam waktu yang secepat yang Anda kerja ya. Kalau Anda kerja melakukan penjualan ke 6 orang dalam 1 hari, berarti Anda telah mengubah modal Anda menjadi 300% dalam 1 hari. 6 dan duplikasi 6, coupling digital level 4 Metaverse, modal 75 dolar tadi ya, modal 1 jutaan. Sesuai dengan undangan kami, bagaimana mengubah modal 1 jutaan menjadi puluhan juta dalam waktu 3 bulan. Nah, mari kita bahas ya. Pertama, dari pemasaran pribadi Anda, anggap aja ini adalah bulan pertama. Targetkan 1 bulan ke depan Anda bisa memasarkan ke 6 orang dengan modal yang sama. Berarti modalnya 1 jutaan ya. Dan ketika Anda berhasil melakukan itu, maka Anda sudah mendapatkan hasil bersih kurang lebih 2,3 jutaan.
berarti udah balik modal plus untung ya. Nah, sisanya kan berarti nothing tulus nih. Nah, anggaplah di bulan kedua Anda sudah tidak memasarkan pribadi, Anda hanya membantu tim Anda agar melakukan hal yang sama, dan mereka memasarkan, ya, mereka masing-masing mendapatkan 2,3 jutaan, dan Anda menghasilkan hasil baru itu sekitar 4,5 jutaan. Ya, karena kalau tim Anda masih bekerja sendiri, tapi Anda sudah menghasilkan dari sistem afiliasi yang terjadi, artinya dari pemasaran 6 orang. Ya, makanya komisi Anda lebih besar dibandingkan yang masih kerja sendiri. Makanya ini mengubah jualan menjadi bisnis ya. Yang tadinya Anda cuman punya satu cabang pecel lele, misalkan analoginya ya, Anda mencoba membuka 6 cabang pecel lele. Cuma bedanya di sini kita enaknya nggak ada fixed cost-nya. Ya, nggak ada kewajiban bayar komisi ataupun gaji gitu ya. Nah, di duplikasi kedua, anggaplah ini bulan ketiga, Anda sudah nggak memasarin ya, yang Anda closingkan langsung pun tidak memasarkan lagi, tapi cucu Anda dia melakukan hal yang sama ya, berarti ini ada 36 orang ya, 6 kali 6 ya, masing-masing 36 orang itu melakukan hal yang sama, maka mereka akan mendapatkan 2,3 jutaan, lalu yang Anda closingkan masing-masing itu totalnya sudah 6,8 jutaan, dan Anda sudah total di 18 jutaan. Artinya nih hasil barunya di 11,2 jutaan. Sudah mendapatkan puluhan juta pertama dalam 3 bulan. Dan kalau hal itu terjadi terus-menerus, maka hasilnya akan cenderung lebih besar. Kenapa? Karena coupling level Anda itu naik satu step sampai coupling level 12. Ya, di pemasaran pribadi itu naik level 5, di bulan kedua naik level 6, bulan ketiga naik level 7, dan itu seterusnya. Dan Anda akan sampai level 12 di duplikasi ke-7 atau bulan ke-8 kalau terjadi duplikasi sempurna. Maka dari situ kalau terjadi duplikasi lagi, Anda bisa menghasilkan income 1 miliar per bulan. Ya, dan worth it atau enggak, modal 1 jutaan bisa jadi 4,7 miliar dalam 12 minggu atau 12 bulan, itu balik lagi ke Anda. Karena ini tidak pakai withdrawal, ya, tidak pakai WD-WD-an, dan bahkan sistemnya itu permanen di blockchain, nggak bisa diedit kebijakan sistem bagi hasilnya dan lain-lain. Anda nggak perlu khawatir lagi akan ada perubahan kebijakan bagi hasil komisi gitu ya. Di sini tidak mungkin terjadi karena smart contract ini ketika ditanamkan di blockchain dan dijalankan itu sudah tidak bisa diedit-edit oleh siapapun, apalagi dihapus, termasuk oleh pembuatnya sendiri. Seperti itu ya. Jadi kita bebas tuh dari potensi, misalkan kita lagi semangat-semangatnya, kita udah hitung-hitung, ternyata belum sampai hitungan kita berubah kebijakannya. Jadi harus ada imbang kanan kiri misalkan, atau misalkan jadi harus ada belanja pribadi, atau belanja pribadinya makin besar dan lain-lain segala macam. Lebih cepat Anda bisa ambil 5 coupling level dari awal, ini modalnya kurang lebih 2,6 jutaan, hasilkan 4,5 jutaan dari bulan pertama, dan di bulan kedua udah hasilkan puluhan juta pertamanya. Kalau mau puluhan juta pertama dari bulan pertama, Anda bisa modal 5 jutaan dengan ambil 6 coupling level. Nah, ini modal pribadi saya nih waktu di Juni 2022, dan alhamdulillah sekarang udah full level ya, di 12 level. Nah, ini Anda closing 6 orang udah hasilkan puluhan juta dalam bulan pertama, dan bulan-bulan berikutnya Anda bisa lihat ya, closing pribadinya ini 0 semua ya. Jadi biarkan afiliasi Anda ya, Anda fokus bantu tim Anda melakukan hal yang sama, dan itu akan terjadi duplikasi afiliasi ya sistemnya. Dan sistemnya udah otomatis ya, bisa mencapai seperti itu. Nah, coupling digital taktil ini juga memiliki manfaat lain selain untuk dijual kembali ya, namun tentu saja akan berbeda dengan dunia fisik. Nah, coupling digital taktil ini kepemilikannya itu akan menjadi dasar cashback dari program yang akan launching ke depannya. Jadi ini belum launching ya teman-teman Bapak Ibu sekalian ya, makanya ini peluangnya masih gede banget ya. Nah, ini bisa mendapatkan cashback dari pembelian pribadi ataupun tim ke depannya ketika taktil goods ekosistemnya nanti sudah launching ya. Jadi ada kayak barang virtual ataupun barang-barang fisik seperti kosmetik, baju dan lain-lain itu yang dalam bentuk virtual dan lain-lain gitu ya. Nah, itu akan mendapat cashback. Semakin besar coupling level yang Anda miliki, semakin besar cashback yang bisa Anda. Nah, oke, apa pendapat Anda? Apa pendapat Anda? Apakah ini adalah good project ataupun bad project ya? Project yang bagus atau tidak? Itu kembali ke Anda. Kami hanya membuka peluang, kami hanya ingin menyebarkan sebuah informasi baik yang sudah membantu banyak orang, termasuk saya pribadi khususnya ya, pastinya ya. Karena masa depan hanya bisa terjadi di 2 kondisi. Satu, terlihat setelah booming dan kita hanya dapatkan remah-remahnya aja, atau bahkan tidak sama sekali. Dan 2, kita berada dalam proses menuju booming tersebut untuk bisa termasuk sebagai yang berpotensi mendapatkan financial tipping point atas era baru yang terjadi.